Oke, kita terusin lagi tadi ini ya. Oke. Nah, itulah tadi kenapa kita harus ada efisiensi ya. Nah, kemudian efisiensi itu sebetulnya bergantung kepada jumlah tiang, panjangnya, diameternya, pengaturannya, ya pengaturannya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dan jaraknya, jarak antara tiang. Ya. Kemudian bagaimana modus transfer beban, ya, ya nanti apakah dia bentuknya seperti tiang pancang atau tiang bor, ya. Kemudian urutannya, kemudian interaksi pile cap dan ground. Tapi yang paling utama sebetulnya yang ini, ya. Jadi efisiensi tiang itu ini yang paling utama. Oke, kemudian ya, ini adalah salah satu cara bagaimana menghitung efisiensi. Ya. Jadi efisiensi kita bisa hitung berdasarkan tadi rumus yang tadi bahwa ya daya dukung grup itu adalah efisiensi dikali ini. Maka efisiensi adalah ini dibagi ini ya. Jadi kalau kita cari misalnya QG-nya ini, maka kita dapatkan ini sebagai sebuah blok dan ini adalah masing-masing tiang. Nah, kalau kita ini maka kita dapatkanlah ini yang seperti efisiensi ya. Nah, tetapi ya sebetulnya ada banyak ini mungkin nggak usah ya. Ada rumus-rumus yang sudah terkenal bagaimana menghitung efisiensi. Salah satu diantaranya adalah persamaan kurva laba. Ini adalah rumusnya adalah ini ya. Jadi kita cari efisiensi, rumusnya adalah ini. Jadi ini hanya bergantung kepada banyaknya tiang, jarak tiang ya. Jadi kalau kita cari efisiensi ini, maka kita dapatkan daya dukung grup ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Katakan misalnya ini ada 9 tiang ya. Ini ada 9 tiang ya. Katakan misalnya daya dukung ya, daya dukung tiang tunggal ya, daya dukung satu tiang misalnya katakan ini misalnya 50 ton. Maka berapakah daya dukung grupnya? Maka daya dukung grup ini sama dengan ya, ada 9 tiang kali 50 ton efisiensi. Nah, jadi kalau D-nya kita tahu, ya maka kita bisa menghitung ya. Misalnya ini tadi ya. Jadi kalau kita tahu ya, kita bisa menghitung theta ya. Jadi tetanya adalah tangen minus 1 D dibagi D. Kalau misalnya katakanlah misalnya tiang ini diameter, katakan misalnya diameternya 1 meter. Ya. Lalu kemudian jaraknya kita ambil misalnya biasanya jaraknya 2,5 dikali diameter. Ini misalnya 2,5 meter. Maka kalau kita itu maka tetanya sama dengan ya ini tangen minus 1 ya, ini adalah 1/2,5. Ketika sudah kita dapatkan ini ya, ini nanti dalam bentuk derajat ya, dalam bentuk derajat ya. Jadi dari sini baru kita masukin ke sini. Nah, N-nya ini apa? N1, N2, misalnya N1 ini, N1 sama dengan 3, yaitu 3 kolom, 1, 2, 3. Kemudian N2, misalnya ini juga sama dengan 3. Ya. Maka dengan ini kita cari efisiensinya. Nah, ini bisa dicari ya, bisa dicari berapa efisiensinya, maka daya dukung grup. Nah, oleh karena itu untuk menghitung grup itu ya, jadi bisa kita hitung apabila kita sudah tahu daya dukung tiang tunggal ya. Makanya daya dukung tiang tunggal yang kemarin ya, daya dukung tiang tunggal itu kita bisa cari ya, QU sama dengan QP ditambah QS.
Nah, kemudian jadi daya dukung tiang tunggal ini ya itu adalah QL-able ya, QL-able yang akan kita pakai lah. Jadi QU dan ini dibagi dengan Fs. Jadi daya dukung tiang tunggal ini itu adalah QL-able ya. Jadi di sini nanti tidak kita hitung lagi faktor keamanannya, dan efisiensi ini bukan faktor keamanan ya. Jadi perlu kita lihat tadi ini bukan faktor keamanan, tetapi karena memang eh, daya dukungnya memang tidak eh, tidak tidak penuh ya, tidak penuh karena tadi apa? Ada tadi tegangan-tegangan yang berimpit ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai di situ sebelum saya lanjutkan? Ini sudah langsung kita tahu bagaimana menghitung daya dukung grup ya. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanya ya sebentar supaya jangan sampai kalau ada yang masih kurang paham nggak apa-apa ditanya daripada kita terusin nanti ini. Oke, kalau tidak ada kita terusin lagi. Ya, ini ada beberapa efisiensi ya. Tadi kalau yang tadi itu dengan rumus dari Conver-Laba. Nah, ini ada lagi yang dari Los Angeles dan ada Shiller-Kinney equation ya. Jadi ini bisa dikatakan 3 rumus efisiensi yang banyak dipakai. Jadi bisa kita pakai ini untuk mencari daya dukung grup. Nah, kemudian perlu diingat bahwa ya, jadi makanya tadi ini ya, jadi tadi secara umum maka ini. Jadi daya dukung izin ini yang tiang tunggal ya, ini yang tunggal, kemudian dikali efisiensi, dikali jumlah tiang ya, ini jumlah tiang, maka itulah grupnya. Nah, terkait dengan efisiensi ya, jadi efisiensi ini kadang-kadang disebut juga dengan efisiensi grup atau grup efisiensi.